Buya izin bertanya, akhir-akhir ini di publik kembali dihebohkan oleh keputusan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI II di Jepara tahun 2022 yang menyatakan bahwa khitan perempuan hukumnya haram, serta memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam usia kandungan berapapun, dengan alasan kesehatan fisik dan psikis perempuan. Keputusan tersebut dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan pandangan Jumhur Ulama, Fatwa MUI, dan kajian Bahthul Masail. Terlebih istilah yang dipakai KUPI tampaknya merujuk pada praktik mutilasi genital perempuan atau FGM yang berbeda dengan khitan perempuan dalam Islam, yang hanya sebatas menghilangkan kulit tipis pada bagian depan klitoris untuk menjaga kebersihan. Sementara terkait aborsi, syariat telah memberi batasan ketat dan tidak membolehkan penghilangan janin tanpa darurat yang pasti atau doror muhakkok. Kami memohon penjelasan Buya agar masyarakat tidak terjebak narasi yang rancu antara pandangan medis dan fikih, serta memahami bagaimana hukum yang benar dalam Islam terkait dua isu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Anda yang bertanya sudah tahu, bahkan bisa lebih tahu daripada yang banyak cerita hari ini sepertinya. Yang bertanya sudah tahu. Sebetulnya hukum itu sederhana. Kalau ingin mencetuskan hukum, mengambil hukum, tentu tujuannya adalah kemaslahatan. Bukan ingin saya tampil beda dalam sebuah hukum, bukan. Bukan ingin begini, tidak, kemaslahatan. Dan kita ini mungkin nasib kita di akhir-akhir ini tuh, kita tidak pernah dapat bagian menemukan masalah yang nggak ada jawabnya. Karena para ulama itu pintar banget, semua sudah dihabiskan oleh mereka. Kita punya permasalahan baru kita mencari, sudah ada di buku mereka. Ulama dulu luar biasa. Tidak tahu nasib buruk kita atau nasib baik kita, tidak ada permasalahan kecuali ternyata sudah diisyaratkan oleh para ulama. Tinggal kita ini pandai-pandai dalam membaca. Nggak perlulah kita pusing-pusing, mudah sekali. Urusan apa tadi? Yang pertama urusan apa? Aborsi. Aborsi, kan ada aborsi. Semoga Allah menjaga kita dari segala kezaliman. Segala umur kandungan hanya karena diperkosa. Maaf. Kalau kita kembali kepada pemahaman fikih, kalau kandungan sudah ditiupkan roh 4 bulan, ini disepakati. Disepakati, awas, jangan main-main urusan kandungan. Sudah ada rohnya, ini termasuk membunuh. Baru ada diperkenankan adalah apa? Jika pertimbangan lain. Misalnya janin musyawwah atau karena bayinya itu punya masalah yang jika lahir nanti dia akan repot, itu pun yang mengatakan dokter, bukan ustadz kiai, nggak laku di situ. Atau ibunya, ini kan sederhana pemahaman, nggak usah susah. Ibunya itu akan bahaya karena kandungan ini. Akan mati, menjaga yang hidup, maka boleh. Menjaga yang hidup. Ibunya kan sudah pasti hidup, kalau janinnya belum tentu. Maka janin bisa ditiadakan. Kalau menjaga kehidupan seorang ibu, membahayakan ibu dengan bahaya yang pasti dan jelas menurut ahlinya. Lagi-lagi yang menentukan bukan ustadz. Ustadz nggak berguna di sini. Dokter ahlinya di bidangnya. Kan sederhana. Termasuk kalau tadi dikatakan karena diperkosa dan sebagainya. Ini perlu melibatkan banyak orang. Penyidik dan seterusnya, benarkah diperkosa atau tidak? Sebab seorang perempuan yang mengatakan diperkosa ternyata tidak suka sama suka hanya karena takut saja bahwa orang tuanya bilang diperkosa, orangnya pergi. Ayo, kan perlu dicek kembali, betulkah diperkosa? Baik, kalau intinya, kalau ternyata betul, wah dia secara mental nanti dia terganggu. Yang ngomong bukan ustadz lagi-lagi, pakarnya, ahlinya, betulkah mentalnya terganggu dengan kandungan ini? Dipastikan, kan ada, dicek dulu. Sederhana kan sebetulnya. Yang penting kita jangan sok, saya tidak ingin, bukan saya bisa menyelesaikan semua. Enggak, saya melibatkan psikolog, belum psikiater dan sebagainya. Anggap saja oke, menurut pakarnya, mentalnya sangat terganggu dengan kandungannya dan bisa saja menjadikan dia, mohon maaf, bunuh diri dan sebagainya. Solusinya apa? Kita kan punya pandangan luas, tidak serta-merta digugurkan. Bisa jadi solusi mentalnya dibenahi, libatkan banyak orang yang menggugurkan, kan tidak harus digugurkan. Ayo. Kenapa harus selalu gugurkan yang dibicarakan? Mas banyak cara. Yang perlu dibetulkan mentalnya dulu. Belum tentu pengguguran menyelesaikan permasalahan. Jadi syariat ulama dulu mengatakan begitu. Tinggal kita berpikir bagaimana
yang lebih tepat untuk umat ini. Langsung katakan, wah ini karena takut mental, gugurin saja. Belum lagi nih bentuk perkosa atau tidak. Wong katanya seorang mengatakan katanya diperkosa dan sebagainya. Rupanya hanya gara-gara dia takut cemar, sudah terlanjur hamil di luar nikah misalnya. Memang ada laki-laki nakal, jahat, memberi obat, minuman dan sebagainya. Iya ada, betul. Tapi ada juga perempuan yang ketebelnya gitu hanya karena terlanjur hamil mengatakan dia diperkosa dan sebagainya, saya nggak tahu di mana. Loh, nanti kalau digugurkan ya begitu lagi kan permasalahannya kan ini perlu dicek kembali tentang permasalahan yang ada pada orang tersebut. Untung aja tidak mengaku saya dihamili jin. Ini permasalahan. Kita hanya banyak permasalahan semuanya bisa diselesaikan. Tentunya apa? Jangan sok saya menyelesaikan sendiri. Dilibatkan psikolog. Oke. Apa kata psikolog? 1, 2, 3 dengan pemahaman mereka. Oh ini permasalahan begini berat dan sebagainya. Ini bisa saja menjadi gini. Karena ada ikatan antara ini dengan janin ini menghubungkan dengan dia. Bisa saja dilihat itu nanti. Jika sampai ahlinya mengatakan, wah ini bahaya banget, ya sudah, lain cerita. Tapi kalau hanya karena dia diperkosa langsung digugurkan, semua orang ngaku diperkosa, gugurin nanti. Jadi waspada. Apalagi dalam dunia fatwa. Fatwa ini harus waspada. Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang akan timbul daripada fatwa ini. Sehingga fatwanya ulama dulu itu melihat dari sisi mana. Jangan-jangan fatwa ini dicetuskan begini menimbulkan permasalahan baru lagi. Sekarang ada enggak tidak ada perempuan mengaku diperkosa padahal tidak? Ada atau tidak? Ada juga. Mungkin karena dia merasa malu, aib, sah menutup aibnya. Kalau orang semacam itu diajak tobat kepada Allah, anaknya bisa dididik. Dan belum tentu loh ya orang yang diperkosa kemudian dia membenci janinnya, membenci yang memperkosa. Bisa saja dia mengerti, muncul umumah, jiwa keibuannya muncul, itu anakku. Ada darahku, bisa saja sebut. Artinya, tidak serta-merta digugurkan. Melibatkan ahlinya. Jika urusannya kesehatan ibunya, dokter yang ngomong. Dan bukan dokter asal, dokter spesial di bidangnya. Bahkan mungkin 1, 2, 3. Bahkan nanti harus dokternya amin, jujur. Yang dia punya, bisa dipercaya, thiqah. Dia mengatakan, ini bahaya. Kalau dibiarkan, akan meninggal ibunya. Baru nanti diputuskan untuk menggugurkannya. Psikolog juga demikian. Bukan sekedar baru lulusan, dia bukan pengalaman panjang. Harus punya pengalaman untuk memutuskan ini bahaya. Baru kalau betul-betul membahayakan. Karena kalau permasalahan psikologi itu juga efek negatifnya tidak kalah beratnya dengan urusan fisik loh ya. Psikologi itu bahaya karena orang lain yang kena. Maka itu perlu. Dan itu pun tidak serta-merta kalau psikologi diobati dulu. Kalau fisik sama diobati dulu. Bisa tidak bertahan dengan fisiknya? Sehingga sampai dia melahirkan. Menurut ukuran medis, enggak bisa. Psikolog juga sama, bisa tidak diobati. Dilebatkan mungkin negara dengan biayanya, ditempatkan ustadz ikut andil, memberikan motivasi, semangat dan sebagainya. Gede, biarpun dia anak hasil perkosa bisa jadi kekasih Allah kok. Yang salah adalah yang memperkosa. Ibunya tidak salah kok. Dibesarkan hatinya bisa saja kok. Seperti itu. Jadi perlu melibatkan banyak orang untuk sebuah kemaslahatan. Jadi tidak hanya sedikit fatwa, ini boleh, hanya ini, khawatir membahayakan. Sehingga nanti setiap orang membawa fatwa-fatwa yang hanya sepotong barangkali, padahal itu mungkin. Kami yakin kok, yang disebutkan tadi pasti ada jelentrehan penjelasan panjang lebar. Cuman mungkin kadang-kadang orang nyampaikan kan tidak sempat menyampaikan semuanya, hanya dipotong, boleh karena diperkosa. Ntar dulu dong. Benarkah ini diperkosa? Kemudian betulkah mental yang bermasalah? Atau bagaimana? Ini kan perlu dipertimbangkan dulu baru nanti diputuskan. Yang memutuskan adalah ustadz itu harus isti'anah, ngambil bantuan dari yang lain ahlinya. Jika kesehatan fisik, ahli fisik. Kesehatan mental, ahli mental, baru dia memutuskan, baru ustadz ngikuti pakarnya tersebut. Fas'alu ahla dzikri untuk la ta'lamun. Ulama enggak boleh sok nih, fatwa, ini halal, ini boleh, ini harus, ini tidak boleh diaborsi. Ini boleh diaborsi. Entar dulu, saat ente ini siapa ngomong boleh-boleh? Kan itu ada adab. Ahlinya dengar, pakarnya dengar. Nah, kita harus patuh. Biarpun semula katanya boleh menjadi tidak boleh. Loh, masuk hutan siapa yang larang? Masuk hutan boleh. Tak taunya ada putra syukur tani jangan masuk kemari dan 6 orang dimakan harimau. Loh, kan jadi nggak boleh. Itu masuk maksa. So, kan saya ustadz, kan tidak ada haramnya. Bumi Allah bebas. Ini adalah kalak mubah. Hutan siapa boleh masuk? Mati ditelan harimau kau. Kan gitu. Jadi dengar ahlinya dong. Kurang lebih seperti itu. Menghormati orang yang punya keahlian itu penting. Bukan sekedar kita cimpung orang ulama ustadz, tidak cukup. Kita libatkan orang lain. Betulkah? Kurang lebih seperti itu. Adapun masalah khitan juga sama.
Khitan udah sama. Kalau Anda bahas khitan tentunya jangan merendahkan ulama terdahulu. Ulama dahulu mengatakan ada, bahkan dalam perempuan kewajiban sunat perempuan. Itu pun ada penjelasannya. Nah kemudian sunat atau khitan yang ada di dalam Islam ini ada modelnya, ada petunjuknya. Kemudian ada khitan juga menurut Mesir kuno, Afrika dan sebagainya. Ini ada bentuknya. Kalau khitan yang ada di dalam Islam itu disembunyikan, hukumnya yang mengatakan boleh ditonjolkan, contohnya adalah yang ada di Mesir kuno sama Afrika, yaitu salah, dolim kita. Yang betul-betul, dan Islam itu melarang. Dari dulu ulama mengatakan istiqsal tuh, menghabiskan klitoris itu sampai menjadikan hal yang membahayakan, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Dan itu yang terjadi khitan-khitan dulu. Kedoliman kepada wanita zaman dulu tuh ada. Yang jadi masalah ini tidak jujur. Khitan yang nggak boleh di dalam Islam itu dimasukkan kepada bentuk khitan yang ulama menyerunya. Fitnah kan? Lah model fitnah tuh hari ini bisa enggak? Sementara hadis Nabi, biarpun ulama mempermasalahkan tentang hadis ikhfidi, sabu ashimmi walatun hiki, ada hadis Nabi, perempuan kalau pakai khitan adalah ashimmi, itu adalah hanya digores. Walatun hiki, bahkan ada larangannya, jangan sampai kau istiqsal, jangan sampai dimutilasi. Loh, bahkan dilarang mutilasi. Ayo mau apa? Tidak perlu kita bahas ruwet panjang lebar, sudah jelas. Kemudian setelah itu, untuk bisa mengkhitan dengan cara yang benar, hanya yang sifatnya tahfidz itu meringankan, itu harus ahlinya. Kalau tidak ahlinya ya jangan, nggak ada ya jangan khitan, selesai. Jangan sampai orang nggak ngerti langsung itu khitan, itu yang salah tukang khitannya. Harus ada digores sedikit, seperti itu. Biarpun pada akhirnya kalau tidak mengkhitan, madhab lain seperti madhab Malik mengatakan khitan tidak sebuah kewajiban. Ya, jadi penghargaan kepada pendapat ulama, nggak usah sok bangun ini. Jangan menfitnah ulama muslimin. Kalaupun ada itu kesalahan ulama muslimin dalam memahami ulama. Sementara dalam hadis Nabi itu ada watun hiki, jangan kau mutilasi, jangan kau habiskan, istiqsal jangan, itu kan dilarang. Cuman kadang-kadang pembahasan itu seolah Islam itu merendahkan perempuan dengan khitannya. Lihat, perempuan ini akan menjadi terzalimi gara-gara khitan ini, lihat. Sementara yang diambilkan contoh bukan dari Islam, Mesir kuno dulu, Afrika dulu, berita-berita tentang khitan pada zaman dulu, ini ditempelkan dalam Islam, fitnah lagi ke Islam. Islam tidak begitu, hanya digores wilayah tertentu sedikit. Kalau nggak bisa jangan melakukan. Kalau bukan ahlinya jangan, tidak mengerti jangan. Anda dolim pada perempuan. Lalu tidak khitan, ya sudah, pendapat mengatakan tidak khitan nggak apa-apa. Akhirnya oke lah, nggak khitan nggak apa-apa. Tapi jangan merendahkan para ulama, apalagi dengan fitnah. Contoh di luar Islam dimasukkan ke Islam, itu fitnah. Tidak begitu. Hadisnya ulama mengatakan hadis sahih, tapi ada mengatakan hadis sahih itu. Masalah ringankan itu, walatun hiki, jangan sampai kau tun hiki itu inhak itu jangan sampai kau ambil habis-habisan. Hanya sedikit saja. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata isyarat-isyarat dari Nabi juga sangat jelas. Tinggal kita faham atau tidak faham. Kalau ada orang salah faham, ya sudah. Biarpun pada akhirnya nanti berarti, oke, caranya adalah hanya sekedar gitu, kemudian dituntut oleh orang yang mengerti. Lah kalau yang memotong, yang mengkhitan tidak ahlinya, ya jangan dong. Itu kan membahayakan. Tidak perlu khitan. Sama laki-laki pun juga demikian. Kalau di tempat itu nggak ada tukang khitan, membahayakan, jangan. Atau mohon maaf ini, ada orang masuk Islam umur 60, punya sakit gula lagi. Waduh, ini ustadznya ustadz nolang, harus khitan. Wah, ini kebayang kalau luka kan bisa. Akhirnya dia guyonannya gitu. Ya sudah, saya mau masuk Islam murtad, awas murtad pegang leher. Akhirnya ngomong Islam susah, aku mau masuk Islam dipotong ikuku, itu aku mau keluar Islam potong leherku kan gitu. Akhirnya Islam jadi kaku karena kebodohan ustaz. Mohon maaf. Kalau memang sakit gula dan sebagainya, nggak usah dikhitan. Biarkan begitu sudah. Mata Malik mengharuskan. Indahnya memahami ulama. Makanya jangan biasa merendahkan gaya pemikiran ulama karena penafsiran kita yang salah. Atau penafsiran seseorang yang salah. Dan kami waktu membaca pemikiran ulama dari awal kita husnudzon, mereka lebih dari saya dalam segalanya. Belajarnya, khusyuknya, ibadahnya, takwanya. Oh, tidak ada apa-apa. Tidak usah lagi ngomong hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Beda. Nanti laki-laki tidak laki-laki. Mereka orang hebat. Makanya pemikiran mereka sudah dahsyat. Maksud kami adalah urusan pemahaman. Pemahaman ini, oke lah, Anda punya kritik kepada sebuah pemikiran, tapi Anda harus tahu diri siapa Anda.
Ternyata waktu mengkritik tentang khitan dalam Islam dolim dan sebagainya, nggak ada yang kena kritiknya. Kenapa? Islam tidak mengajarkan khitan seperti itu. Yang ada adalah itu contoh di luar Islam dimasukkan dalam Islam. Ini kan fitnah, nggak begitu. Jadi kata hadimu tunhiki itu inhak itu apa sih? Menghabiskan, dilarang oleh Nabi. Dan sementara contoh yang dihadirkan adalah itu. Maksud kami adalah, oke, jika ternyata nanti Anda sudah mengerti pendapat ulama, ada yang mengatakan khitan wajib, ada yang mengatakan ada makromah, kemuliaan seperti dalam mazhab Imam Malik, baik laki atau perempuan. Anda pun bisa mengatakan hari ini tidak ikut. Ternyata itu dalil merama mazhab juga. Ulama kita mengatakan tidak wajib, perempuan tidak wajib di khitan. Kalaupun harus khitan, harus tahu yang lainnya bahwasanya yang mengerjakan harus mengerti tentang cara khitan. Yang benar, jangan sampai salah. Sampai mohon maaf kita membaca sejarah di negeri di Afrika atau di mana wallahualam, kita perlu pembuktian lagi. Itu sampai betul-betul didedel-dedel, sampai dibuat, sampai mohon maaf sampai dijahit lagi agar dimodel lagi, pokoknya macam-macam untuk tujuan-tujuan yang aneh-aneh. Menjadi sebuah tradisi. Kalau udah tradisi orang tidak beriman kan macam-macam, orang meninggal dipotong jemarinya kan ada. Orang ini rambutnya digundul macam-macam. Tapi Islam tidak mengajari kezaliman. Ingat, maksud kami ada. Anda para ulama Asatid kalau ingin memikirkan tentang fatwa, berangkat dari husnudzon dengan apa yang pada ulama dulu. Ternyata indah dahsyat. Kalau ada pemikiran dari luar Islam, itu hati-hati. Kalau mendiskreditkan Islam, ini umumnya adalah fitnah. Kayak urusan khitan ini fitnah. Fitnah bagaimana? Kan ulama ini yang mengatakan begini-begini. Nah, ini kesalahpahaman ulama, jangan dikembalikan kepada Nabi. Nabi mengatakan walau tunhiki, kok kurang apa jelasnya? Biasanya yang tidak mau langsung katakan hadis dhaif, kayak hadis dhaif itu sudah. Anggap saja dhaif. Kalau dhaif, ternyata ulama juga mengatakan yang nggak boleh istiqsal mengambil sampai habis, sampai kadang melakukan operasi-operasi segala macam, sehingga itu membahayakan di masa yang akan datang, termasuk urusan dengan suaminya dan lain sebagainya. Seperti kami apa? Dari dua permasalahan tersebut indah. Ngurusi pemasaran umat ternyata paling indah adalah kembali kepada ulama-ulama yang sudah memikirkan. Tidak usahlah saya bikin hal aneh-aneh biar saya viral hari ini, besok hari enggak. Kemaslahatan umat. Ternyata ulama sudah menyelesaikan semuanya. Tinggal kadang-kadang cara baca kita. Dan sungguh di atas mimbar ini kami sering menyampaikan jawaban. Nggak ada yang dari otak saya. Saya baru mikir, buka selembar sudah ketemu jawabannya dari ulama. Aduh, nggak dikasih kita ini kesempatan untuk berpikir sebentar pun. Ada. Cuman kadang-kadang yang bagaimana sempit ya pandang kita. Kurang baca barangkali, kurang wawasan barangkali, dan seterusnya. Ulama unhabat. Islam adalah indah. Maka jangan sampai ada upaya-upaya merendahkan Islam. Kenapa kami agak tegas begini? Karena di sana ada seruan. Dulu kan ada seorang istrinya presiden mana Amerika tuh yang menyerukan ini. Lah kalau Anda mengatakan khitan itu tidak boleh, tidak harus fatwa seorang istri presiden itu. Islam itu memang melarang yang diomongkan dia. Jangan seolah hebatan dia daripada Islam. Ini kan jadi salah. Islam juga melarang jenis khitan yang dilarang oleh siapa waktu itu istri presiden. Susah menghafal gitu ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Padahal di dalam Islam sudah ada penjelasan yang sangat jelas, yang sangat rapi dan indah. Kemudian di sisi lain, kita tidak kepada Islam, kepada yang lain pun kita tidak boleh kok prasangka buruk, kemudian menfitnah. Kita tidak boleh menfitnah orang Nasrani, kita tidak boleh menfitnah orang Yahudi, kita tidak boleh menfitnah siapapun, nggak boleh kita menfitnah. Apalagi menfitnah pemikiran para ulama. Atau mohon maaf, gara-gara kesalahpahaman kita menjadi orang-orang di luar menfitnah Islam. Maka ayo kita pelan-pelan dalam mencetuskan hukum, kita telaah lebih luas, jangan gampang kita ikut-ikutan omongan dari luar Islam lalu mendiskreditkan Islam, sementara di Islam pun tidak seperti itu. Jadi intinya khitan perempuan adalah, kalau Anda tidak mau mengkhitan perempuan, itu adalah ulama seperti dalam mazhab Maliki dan lainnya. Adapun bagi mengkhitan perempuan tentunya adalah wala tunhiki, ajaran Nabi, khitan adalah ada anjuran, karena itu adalah petunjuk dari Nabi. Jika hadis itu dianggap benar, itu hanya wala tunhiki, hanya sekedar goresan sedikit, tidak sampai ini. Terus apa tujuannya? Tujuannya patuh pada Nabi. Jangan banyak tanya tentang itu. Bukan istiqsal, bukan mutilasi tadi, bukan. Jelas ya dari ini. Jadi apa yang disebutkan kepada Islam hari ini kesalahan pemahaman. Sehingga menjadikan Islam itu menjadi tercoreng oleh sebagian orang yang salah dalam memahami tek-tek atau petuah-petuah ulama terdahulu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.